炸金花龙虎。哦，摆下了。哎，我们受不了。轮盘骰盅。Pria ini bernama Pan Seng atau kita sebut saja Aceng. Dia adalah seorang programmer di bidang teknologi perangkat lunak seperti komputer, gadget, dan lain-lain. Saat itu dia bersama teman-temannya yang lain tengah menghadiri suatu acara di kantor tempatnya bekerja untuk memilih siapa karyawan yang akan mendapat promosi kenaikan jabatan. Namun setelah lama menunggu, merasa kecewa karena tidak terpilih, Aceng pun berencana untuk menerima tawaran kerja di luar negeri dan bergabung di perusahaan game di Singapura. Singkat waktu, akhirnya Aceng membulatkan tekad pergi ke Singapura dengan naik pesawat. Di sana dia bertemu dengan Ajun yang bertugas untuk antar jemput ke lokasi tujuan. Rupanya Aceng tidak sendirian, di sana juga banyak yang berniat untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Singkat cerita, Aceng dan yang lainnya tiba di Singapura. Namun pada saat tengah berjalan-jalan untuk sekedar hiburan, tiba-tiba Aceng dan yang lainnya dicegat oleh beberapa orang preman. Hingga ini yang terjadi. Singkat waktu mereka dibawa ke sebuah pabrik usang yang jauh dari pemukiman warga. Di sana kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Asep yang langsung mengajak Aceng dan yang lainnya untuk melihat-lihat pekerjaan yang akan mereka kerjakan, yaitu bisnis penipuan online. Tak hanya penipuan online, rupanya bos Asep juga menjalankan bisnis perjudian online dengan mempekerjakan beberapa orang perempuan sebagai hostnya. Rupanya mereka juga para turis asing yang bernasib sama dengan Aceng dan yang lainnya saat ini. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi, Aceng pun memutuskan untuk mundur dan pergi dari sana. Namun belum sempat jauh dia berjalan, Aceng langsung diserang oleh Ajun yang tak akan membiarkan Aceng dan yang lainnya untuk pergi. Setelah itu Aceng diantar ke tempat yang akan menjadi tempat tinggalnya. Mulai saat ini yang di sana Aceng dikumpulkan bersama puluhan pekerja lain dalam satu ruangan. Lalu Ajun kembali menghampiri Aceng dan meminta Aceng untuk memberi kabar pada keluarganya bahwa Aceng baik-baik saja. Pada esok harinya, Aceng bertemu dengan seorang pria yang kondisinya babak belur bernama Jimmy. Saat itu dia mengaku bahwa luka-luka itu dia dapatkan karena telah mencoba untuk kabur. Sesampainya di tempat kerja, Aceng yang dari awal tidak mau berada di sana, tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Ajun. Hingga ini yang terjadi. Setelah itu karena tahu Aceng ahli dalam program komputer, Aceng pun ditugaskan untuk mengatur menang dan kalahnya dalam permainan judol. Tak lama kemudian, saat itu terlintas dalam pikiran Aceng untuk meminta pertolongan dengan menulis sebuah pesan dalam sobekan karton, lalu melemparkannya ke jendela yang ada di toilet. Namun saat sedang mencobanya, muncul seorang perempuan cantik bernama Erna. Dia adalah salah satu yang bekerja di bagian host. Saat itu Erna tahu bahwa Aceng tengah berusaha untuk kabur. Hingga Erna memperingatkan Aceng untuk berhati-hati karena Aceng akan celaka jika sampai ketahuan. Erna juga bercerita bahwa dia tidak perlu mengambil risiko untuk kabur karena Erna akan bebas jika Erna sudah mendapat target penghasilan sekitar 10 miliar. Saat itu Aceng menawarkan bantuan pada Erna agar bisa cepat mendapatkan target dengan syarat Erna harus membantu Aceng kabur jika nanti Erna sudah dibebaskan. Tak lama kemudian, terdengar suara pintu digedor yang rupanya itu adalah Ajun yang dari tadi menunggu Erna. Mengetahui hal itu, Aceng pun panik lalu berusaha untuk membuang tulisan yang dia buat ke dalam kloset. Namun karena airnya macet,
Aceng pun terpaksa mengambil kembali karton itu dan memutuskan untuk menelannya agar tidak ketahuan oleh Ajun. Ih, gele ih. Kemudian Sins berpindah ke negerinya Aceng. Saat itu ada sekelompok pemuda yang tergiur akan tawaran pengiklan judol yang menawarkan bayaran fantastis jika mau mempromosikan situs judol mereka. Kemudian mereka berencana untuk mengambil tawaran itu. Kemudian salah satu dari pemuda itu yang bernama Dian malah iseng mencoba untuk main. Saat itu Dian secara terus-menerus mendapatkan kemenangan. Hingga dia merasa mempunyai trik untuk menang dan mengajarkan trik itu pada teman-temannya. Pada esok harinya, karena ingin membelikan hadiah untuk pacarnya, dia kembali mencoba untuk bermain. Bahkan karena sudah merasa hebat, dia memutuskan untuk mempertaruhkan semua deposit yang dia miliki. Dan itu akan Dian sesali karena saat itu Dian mengalami kekalahan. Mengetahui bahwa Dian sudah tak punya saldo, Aceng pun menawari Dian aplikasi pinjol. Dan setelah itu, meminta Erna untuk membujuk Dian agar bermain roulette dengan iming-iming saat ini situsnya sedang gacor. Dian yang kagok borontok alias terlanjur penasaran pun langsung menurun. Dan pada esok harinya, Dian pun akhirnya membeli hadiah untuk pacarnya dan mengaku bahwa uang yang digunakan adalah uang hasil kerja keras Dian selama ini, hingga membuat pacarnya yang bernama Siti pun salah tingkah. Tak lama kemudian, Erna sengaja kembali menawari Dian untuk main roulette lagi, hingga membuat Dian semakin bersemangat, bahkan sampai mengabaikan Siti. Namun setelah itu, Dian terus mengalami kekalahan bahkan dalam setiap jenis permainan. Hingga membuat Dian semakin penasaran dan rela melakukan apa saja demi bisa main judi online. Termasuk meminta gajinya selama 3 bulan pada bos tempat dia bekerja. Beberapa hari kemudian, Dian diburu oleh beberapa orang preman karena belum melunasi hutang. Bahkan untuk membayar bunganya saja, dia sampai rela mendonorkan darahnya ke rumah sakit. Mengetahui hal itu, ayahnya Dian pun memutuskan untuk melunasi semua hutang Dian karena tak tega melihat kondisi anaknya saat ini. Setelah kejadian itu, bukannya bertaubat, Dian malah semakin gila sampai memutuskan untuk menjual mobil pemberian orang tuanya demi melakukan deposit. Dan saat berada di sebuah kafe, karena ponsel Androidnya disita oleh ibunya, Dian pun meminta Siti untuk memasang taruhan besar dalam jebol menggunakan HP Android milik Siti. Karena tak bisa menolak, Siti pun terpaksa menuruti kemauan Dian. Dan apa yang terjadi setelah itu? Mengetahui hal itu, Dian pun bersorak kegirangan karena dia berhasil menang dan dipastikan mendapat uang yang banyak dari taruhannya yang dia pasang. Bahkan Dian akan menjadi orang kaya baru. Namun kegembiraan itu hilang dalam sekejap saat mengetahui bahwa ternyata Siti sudah membatalkan taruhan sebelum pertandingan dimulai. Hingga ini yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Dian mengunjungi rumah neneknya berpura-pura memberi kabar bahwa sebentar lagi Dian akan menikah. Padahal Dian memiliki maksud lain, yaitu mencuri perhiasan milik neneknya. Setelah itu Dian memaksa pada ibunya untuk mengembalikan HP Android miliknya yang disita. Bahkan sampai tega mengurung ibunya di dalam kamar. Hingga ibunya terpaksa memberitahu Dian bahwa ponsel tersebut dia simpan di berangkas berikut nomor sandinya. Namun pada saat Dian mengambil ponsel tersebut, saat itu Dian melihat surat sertifikat perusahaan milik keluarganya, lalu memutuskan untuk menggadaikan sertifikat tersebut agar bisa kembali main judol.
Mengetahui bahwa Dian kembali masuk ke situs mereka, saat itu Aceng dan Asep berencana untuk memberi Dian sedikit kemenangan agar memancing nafsunya. Namun setelah mengetahui bahwa Dian akan mendepositkan semua uangnya yang sebanyak sekitar 10 miliar, Asep pun memiliki rencana lain, yaitu meminta Dian untuk mentransfer uangnya pada beberapa nomor rekening, dan setelah dipastikan uang itu masuk, Asep langsung memerintahkan beberapa anak buahnya untuk melakukan penarikan uang di berbagai bank secara bersamaan, karena Asep hanya punya waktu sekitar kurang lebih 10 menit. Sementara itu Siti yang tengah bersama orang tuanya Dian mendapat kabar tentang keberadaan Dian saat ini. Hingga tak lama mereka langsung menuju lokasi tersebut. Dan di tempat yang mereka tuju, Dian yang tengah menunggu hasil dari taruhannya malah mendapati bahwa tiba-tiba akunnya diblokir. Hingga membuat Dian stres dan memutuskan untuk mendiskon umurnya tepat pada saat Siti dan orang tuanya tiba di tempat itu. Sementara itu Asep merayakan keberhasilannya dengan menggelar acara ngaliwat dan bagi-bagi uang bonus. Bahkan Asep mengizinkan semua pekerja mendapatkan ponselnya masing-masing. Lalu Erna dan Aceng yang berperan penting dalam keberhasilan tersebut diminta untuk maju oleh Asep dan memulai acara tersebut. Tak lama kemudian, Erna dipanggil oleh Asep ke ruangannya. Alih-alih mendapatkan kebebasan karena sudah mencapai target, bos Asep malah melamar Erna untuk jadi istri mudanya atau tetap bekerja di sana dengan target yang lebih besar. Sementara Aceng dipindahkan ke tempat tinggal yang lebih layak karena kinerjanya yang cukup bagus. Tak lama saat Aceng keluar, dia melihat Erna yang tidur di luar karena mendapat hukuman setelah menolak lamaran Asep. Mengetahui hal itu, Aceng menyadari bahwa dia dan yang lainnya tidak akan pernah bisa bebas meski sudah mendapatkan target. Hingga Aceng mencoba cara lain untuk meminta bantuan dengan menulis tanda SOS pada selembar uang kertas. Dan pada saat hari libur, Aceng bersama para pekerja yang lain diajak liburan oleh Ajun untuk memperlihatkan kesenangan mereka pada keluarga masing-masing. Namun Aceng lebih memilih untuk mengirim foto-fotonya ke salah satu sahabatnya di perusahaan tempatnya dulu bekerja. Setelah itu pada saat makan di sebuah restoran, Erna berusaha untuk menggunakan uang dari Aceng yang sudah ada tanda SOS-nya. Namun karena Ajun terus mengawasi, hingga Erna tidak bisa berbuat banyak. Bahkan sialnya saat berada di kasir, Erna bertabrakan dengan seseorang yang membuat uangnya terjatuh. Untungnya langsung diambil kembali oleh Aceng. Menuruti saran dari Aceng untuk menggunakan teknologi AI, bos Asep pun mengumpulkan beberapa pekerja yang tugasnya bisa digantikan oleh teknologi tersebut. Dan salah satu dari mereka yang digantikan adalah Jimmy, yang langsung berterima kasih pada Aceng karena berkat sarannya pada si bos, kini Jimmy bisa bebas. Namun sebelum pergi, Aceng memberikan uang yang sudah ditandai pada Jimmy. Namun di perjalanan, Ajun meminta berhenti sejenak untuk membeli udud, lalu meminta uang pada orang-orang yang ada di bus. Dan kebetulan, Jimmy yang tidak tahu siasat dari Aceng memberikan uang tersebut kepada Ajun. Hingga membuat Jimmy batal bebas karena saat petugas kasir menolak uang itu karena terdapat coretan. Dari situ Ajun menyadari bahwa ada aroma-aroma pengkhianatan. Karena hal itu, semua para pekerja dikumpulkan dengan Jimmy yang sudah babak belur. Lalu Aceng yang merasa bersalah mengakui bahwa uang itu darinya. Dan Erna juga mengaku ikut terlibat hingga mereka berdua mendapatkan hukuman. Namun hukuman Aceng lebih berat karena si bos meminta rekan Aceng untuk melumpuhkan Aceng dengan tongkat bisbol.
力。 Setelah mendapatkan hukuman, dalam perjalanan pulang, Erna nekat lompat dari bus dan melarikan diri. Namun sayang, keputusan Erna untuk melapor polisi adalah kesalahan besar. Karena ternyata polisi tersebut adalah oknum yang masih satu komplotan dengan bos Asep. Hingga Erna kembali dijemput oleh Ajun. Setelah itu Erna dibawa ke sebuah dermaga lalu dimasukkan ke dalam karung dengan beberapa batu sebagai pemberat. Sementara Ajun merekam semua prosesnya untuk laporan ke bos Asep dan untuk peringatan bagi pekerja lain agar tidak berkhianat seperti Erna. Beberapa saat kemudian, Erna ditarik kembali dan dinaikkan ke kapal nelayan. Rupanya Ajun sengaja menyelamatkan Erna karena selama ini Ajun jatuh cinta pada Erna. Dan karena saat ini Erna sudah dianggap mati, maka Ajun pun membebaskan Erna dengan syarat Erna harus tetap tutup mulut. Singkat cerita, akhirnya Erna pulang ke rumah dan bertemu kembali dengan ibunya. Namun saat itu, sudah ada orang asing yang mengaku sebagai petugas polisi, hingga membuat Erna berlari ketakutan karena sudah tidak percaya lagi pada polisi. Sementara Aceng yang tengah dikurung diperlihatkan video Erna saat dieksekusi oleh Ajun hingga membuat Aceng benar-benar sadar bahwa tak ada jalan untuk bebas dari tempat itu. Kembali ke Erna yang saat ini dibawa ke tempat pemulihan dan di sana dia bertemu dengan detektif perempuan bernama Bao yang menanyakan keberadaan Erna selama ini. Namun tentu saja Erna tidak mau buka mulut mengingat Ajun yang telah membebaskannya. Namun sebagai seorang detektif, tentu saja Bao menyadari bahwa Erna menyembunyikan semuanya. Secara kebetulan, Siti yang berada di tempat itu melihat dan mengenali Erna dari foto dalam situs judul yang Dian mainkan, yang lalu mendatangi Erna dan mengajak Erna untuk melihat kondisi Dian yang ternyata masih hidup meski dalam keadaan koma. Dan Erna disalahkan atas apa yang menimpa Dian saat ini, hingga Erna harus bertanggung jawab dan diminta bantuannya untuk mengungkap mafia judul agar tidak ada lagi korban seperti Aceng, Erna, Dian, dan yang lainnya. Singkat cerita, detektif Bao dan petugas polisi mulai bergerak menuju Singapura, lalu bekerja sama dengan pihak imigrasi di sana untuk mencari keberadaan Aceng dan yang lainnya, hingga ditemukan data-data tentang bos Asep dan Ajun yang menjadi penuntun perjalanan saat itu. Setelah melakukan pengintaian kepada Ajun, akhirnya mereka berhasil menemukan markas Asep. Namun pada saat dilakukan penggerebekan, hanya ada sedikit pekerja yang ada di sana, karena rupanya bos Asep dan yang lainnya sudah lebih dulu pindah tempat. Setelah beberapa hari tak kunjung menemukan lokasi markas Asep yang baru, detektif Bao pun memutuskan kembali ke negaranya karena batas waktu yang hampir habis. Sementara itu temannya Aceng baru menyadari bahwa pesan dan foto yang dikirim oleh Aceng adalah kode untuk meminta bantuan sekaligus lokasi di mana dia berada saat ini. Lalu temannya Aceng langsung menghubungi asisten detektif Bao dan memberikan informasi tersebut, hingga akhirnya detektif Bao pun membatalkan untuk pulang. Namun karena mereka tidak bisa masuk markas Asep sembarangan, Erna diminta untuk datang dan menunjukkan seluk-beluk markas Asep untuk mempermudah penggerebekan. Bahkan mereka juga bekerja sama dengan toko roti untuk memberikan pesan rahasia pada Aceng agar Aceng bertindak sesuai arahan. Hingga tak lama setelah itu,
Karena hal itu, mobil pemadam dan polisi pun akhirnya bisa masuk dengan mudah. Namun saat itu, Bos Asep melihat Erna yang masih hidup hingga menyadari bahwa Ajun sudah berkhianat. Sementara Ajun yang tahu hal itu memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Alih-alih menghabisi Ajun, Asep malah meminta Ajun untuk menyelamatkan diri terlebih dahulu. Sementara Asep memerintahkan para pekerja untuk menghancurkan komputer dan menghilangkan barang bukti. Setelah itu Asep mendatangi Aceng yang sudah membuat kekacauan ini. Namun saat itu, Asep malah menitipkan anaknya untuk diserahkan kepada ibunya. Setelah itu polisi mengumpulkan semua orang di lapangan. Lalu Aceng memberitahu polisi bahwa semua bukti ada pada ponsel Asep. Namun saat Asep menyerahkan ponsel tersebut, ini yang terjadi. Singkat cerita, Asep dan semua pekerja pun diamankan. Dan Aceng akhirnya merasa lega karena terbebas dari tempat terkutuk itu. Ditambah melihat Erna yang ternyata masih hidup. Namun mereka tetap harus menjalani hukuman karena terlibat dalam kejahatan online. Di akhir film, akhirnya Bos Asep dihukum dengan dideportasi ke Rahmatullah karena sudah terlalu banyak melakukan kejahatan. Sementara Erna dihukum 2 tahun penjara karena telah membantu kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut dengan masa tahanan 1 tahun percobaan. Sementara Aceng dibebaskan karena terbukti melakukan semua kejahatan tersebut dalam keadaan terpaksa. Dengan syarat setelah itu Aceng bergabung dengan kepolisian untuk mengungkap kejahatan cyber. Dan film pun tamat. Oke, itulah alur cerita film No More Bets 2023. Terima kasih buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa ketik kritik dan saran di kolom komentar. Saya Jin mewakili kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Jin Pro Film Review.